Ini Bunda belanja di Sardo ya. Sardo itu di Jalan Gajayana, kecamatannya Lowokwaru, Kota Malang. Ini suasananya ya memang agak sepi gini ya, kalau tanggal 1 sampai 4 biasanya ramai. Ini tanggal 5 dan di luar ya hujan rintik-rintik ya. Biasanya kalau hujan rintik-rintik ini ya agak sepi memang. Di Sardo ini ada 3 lantai ya. Kalau yang bagian bawah itu bagian makanan, ya termasuk kebutuhan sehari-hari seperti sampo, sabun, susu itu ada di bawah. Kalau yang di lantai 2 itu baju-baju ya, sendal, sepatu, baju, tas ya, dompet itu ada di lantai 2. Kalau di lantai 3 itu barang pecah belah atau alat-alat dapur seperti ya suder, panci, wajan itu ada di lantai 3. Bunda jarang ke sana ya. Kalau ke lantai 3 itu memang kalau ada perlu ya beli ya ke lantai 3. Kalau enggak ada sesuatu yang harus dibeli ya enggak ke lantai 3 ya. Jadi kalau ke lantai 3 cuma hanya lihat-lihat ya, saya malas ya. Menghabiskan waktu hanya untuk melihat-lihat tapi enggak beli. Kalau memang ada niatan untuk beli ya ke lantai 3. Dan itu jarang terjadi ya. Biasanya yang paling sering itu ya yang di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan mengenai lutut sakit, cekot-cekot, kemeng. Jadi lutut sakit, cekot-cekot, kemeng. Biasanya kalau ke dokter disuntik ya. Kalau sudah disuntik itu rasanya biasanya enak, dingin. Tapi nanti ya sakit lagi ya seperti itu. Kalau sakit lutut, cekot-cekot sampai bertahun-tahun gak sembuh-sembuh, insya Allah karena lutut ini kan berhubungan dengan keluarga ya. Jadi sakit lutut, cekot-cekot, kalau yang sakit itu kanan dan yang kiri beda ya. Yang bagian bawah ya juga beda. Jadi kalau lutut ini berhubungan dengan dalam melangkahkan kehidupan berumah tangga. Jadi kalau yang sakit itu lutut kanan, umurnya berapa? Kalau 50 tahun itu berarti dulu dalam mengatur rumah tangganya itu ada sifat-sifat emosi, kaku, marah, egois. Nah, bentuk yang sakit itu misalnya amat dengan yang biasa itu beda ya. Kalau yang kanan ya biasanya niatnya baik. Misalnya ya menyuruh sholat, ini kan baik. Tetapi yang disuruh sholat ini ya biasanya malas ya. Nggak mau melaksanakan sehingga jengkel. Nah, kasus seperti itu banyak. Makanya yang mengalami lutut sakit cekot-cekot ya. Tapi kalau menyuruh sholat itu baik, terus yang disuruh sholat itu masih belum mau melaksanakan, ya sudah jangan jengkel, jangan marah. Kalau menyuruh sholat itu memang baik, tapi kalau menyuruhnya dengan marah, Allah itu nggak suka ya. Menyuruh sholat baik, tapi marah nggak baik, Allah jadi nggak suka. Jadi menyuruh, terus yang disuruh nggak mau melaksanakan, terus jengkel, marah, nah itu nanti menyebabkan lutut sakit cekot-cekot. Disinilah kita harus paham kalau menginginkan pengobatan secara Islami ya harus bertobat lah. Jadi cara tobat itu ya memang sudah diajari Rasulullah ya. Taubatan nasuha, tobat yang sungguh-sungguh. Berjanji sama Allah Ta'ala nggak mengulangi sifat yang kurang baik seperti itu. Makanya Rasul itu ya nggak ada lutut sakit cekot-cekot karena beliau itu lembut ya. Cara menyuruh istri atau anak itu lembut. Jadi akhlak beliau itu lembut kepada siapapun, tutur katanya juga sopan. Makanya ya nggak ada sariawan. Terus pertanyaan yang kedua mengenai lupus. Sakit lupus ini kata dokter nggak ada obatnya ya.
Tapi kalau secara Islami, secara akhlak, dengan jalan memperbaiki akhlak ada. Jadi lupus ini tidak mau menerima kebaikan dari siapapun. Jadi menolak kebaikan dari siapapun itu nggak mau menerima. Entah itu dari pasangannya, dari orang tuanya, pokoknya dari siapapun nggak mau menerima. Jadi kebaikan dari siapapun tidak mau menerima, terus nasihat baik dari siapapun nggak mau menerima. Kalau aku ini sudah begini, ya maunya itu seperti itu orangnya. Makanya jarang-jarang terjadi ya. Karena orang yang seperti itu ya sangat jarang. Orang itu kan ada yang kalau diingatkan istri itu gengsinya tinggi itu ada. Ada yang dinasihati orang tua, dinasihati mertua nggak mau mendengarkan. Tapi kalau istrinya yang menasihati itu mau mendengarkan itu ada. Ya pokoknya macam-macam ya. Terus pertanyaan ketiga mengenai keguguran. Bunda, saya sering mengalami keguguran. Ada yang masih berbentuk janin, ada yang baru lahir sudah meninggal. Itu penyebabnya apa? Kalau dari sisi akhlak apakah yang harus saya perbaiki? Jadi kalau masih berbentuk janin gugur, itu biasanya mulai hamil bulan pertama sampai bulan ke-9 sering marah dengan suami. Ini tolong diingat ya. Jadi kalau sering marah dengan suami tapi dalam keadaan tidak hamil, ini nanti beda ya, penyakit yang akan menimpa ini beda. Kalau pas marah dalam keadaan hamil, marahnya sangat kuat dengan suami dan itu hampir tiap hari, nah suatu saat akan diberi peringatan oleh Allah dengan bayinya meninggal. Jadi baru lahir meninggal, ada yang masih berbentuk janin keguguran. Nah, jadi ini jangan dianggap Allah itu membunuh bayi ya. Allah itu tidak membunuh bayi. Yang menyebabkan bayi itu meninggal atau janin itu gugur ya karena perilaku akhlak seseorang yang memang kurang baik. Kalau bunda itu anak pertama sampai kelima alhamdulillah lahir normal ya. Jadi saya hamil anak pertama sampai kelima itu memang saya jaga, saya nggak marahin suami. Jadi kalau suami melakukan kesalahan ya saya anggap itu manusiawi. Saya hanya mengingatkan, Pak, jangan gitu toh Pak. Ya cuma biasa-biasa aja. Kadang-kadang cuma menyindir ya, biar saya nggak kesannya itu menggurui ya. Ya alhamdulillah, pokoknya ini bukti ya, jangan dianggap, oh bunda ngomong gitu, sombong ya. Ini bukan untuk kesombongan, ini bukti aja. Kalau ada yang nggak percaya ya saya membuktikan memang anak pertama sampai kelima itu nggak ada yang mengalami bayi meninggal pas lahir meninggal, keguguran, itu nggak ada. Karena saya mulai menikah, jadi hamil bulan ke-1 sampai ke-9, anak pertama sampai kelima itu saya usahakan memang nggak marah. Jadi kalau ya pokoknya waktu itu saya bikin nggak ada kesempatan lah istilahnya ngurusin orang. Pokoknya ya sibuk aja dibuat sesuatu yang manfaat pokoknya. Saya usahakan pokoknya jangan sampai gampang marah, gampang tersinggung, ya pokoknya diusahakan. Jadi marah itu kadang-kadang ya bisa aja bukan dari orang lain ya. Ya pokoknya memang ada sesuatu yang nggak enak, itu nggak mau memaafkan langsung marah gitu. Nah orang yang gampang marah dengan suami, marahnya itu sangat kuat dan itu sering dilakukan mulai hamil bulan ke-1 ya sampai ke-9, ya siap-siap aja kalau bayinya meninggal, jangan menyalahkan Allah. Ya mudah-mudahan video ini ada manfaatnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.